Ya, pemirsa, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo memproyeksikan pertumbuhan penjualan industri retail hingga 2 kali lipat saat momen Ramadan dan Idul Fitri 2025. APRindo memastikan bahwa berbagai kebutuhan seperti consumer goods dan juga kebutuhan pokok lainnya dipastikan tersedia dan mencukupi. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo memproyeksikan pertumbuhan penjualan industri retail hingga 2 kali lipat saat momen Ramadan dan Idul Fitri 2025. APRindo memproyeksikan pertumbuhan setiap bulan rata-rata 8 hingga 9%, namun saat Idul Fitri bisa di atas 16 hingga 20%. Ramadan dan Idul Fitri telah menjadi momentum tahunan bagi pelaku usaha. Untuk itu, para pelaku usaha telah melakukan persiapan dan proyeksi terkait penyediaan stok barang. APRindo memastikan berbagai kebutuhan seperti consumer goods dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan tersedia dan mencukupi. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, sektor retail siap optimalkan cuan. Ini menjelang Lebaran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Halo Pak Jimmy, apa kabar? Halo Mas Pras, kabar baik. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas waktu yang Baik disempatkan Mas ya. Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian juga ada Pak Ahmad Akbar Susamto, Direktur Riset Core Indonesia. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, review terlebih dahulu nih dari Pak Jimmy terkait dengan kondisi dari industri retail sampai saat ini di momentum Ramadan menjelang Lebaran. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pras. Jadi industri retail saat ini itu menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif ya. Meskipun kita ngelihat kan banyak tantangan saat ini. Ya. Inflasi, fluktuasi nilai tukar, dinamika daya beli masyarakat. Tapi memang sektor retail modern ini kan menjadi pilar utama dalam distribusi kebutuhan masyarakat, di mana masyarakat itu datang ke toko-toko retail untuk mengkonsum bahan-bahan atau barang yang mereka butuhkan, terutama di bulan Ramadan ini gitu. Nah, tapi tentu karena tantangan ini juga cukup besar ya, kita perlu menjaga momentum pertumbuhan ini yang tadi udah disampaikan di pembuka. Dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah ini tentu perlu, terutama dalam memastikan stabilitas harga, ketersediaan pangan, dan juga langkah-langkah seperti penguatan rantai pasok, insentif bagi pelaku usaha, serta kebijakan yang mendukung efisiensi distribusi barang ini menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat sehingga ada kelancaran dalam pasokan barang di sektor retail. Mas Pras. Baik, Core Indonesia sendiri melihat bagaimana Pak Ahmad, Anda melihat kondisi saat ini, daya beli masyarakat kah atau Anda melihat ada tantangan tersendiri lainnya begitu? Iya, sebenarnya begini, sebenarnya tidak ada satu ukuran baku ya tentang bagaimana sebenarnya mengukur daya beli itu. Biasanya kalau kita bicara daya beli itu nanti akan dikaitkan dengan variabel lain. Salah satunya adalah inflasi. Nah, sebenarnya kalau merujuk pada data inflasi kita paling nggak sampai dengan bulan Februari itu cukup rendah sebenarnya. Bahkan kita year on year-nya itu malah negatif. Artinya harga-harga secara umum itu malah agak turun. Nah, tapi bulan Maret ini kemungkinan akan naik lagi karena efek dari Ramadan ya. Jadi artinya gini, kalau hanya dari sisi harga sebenarnya saya tidak terlalu khawatir dan justru malah berharap bahwa ini akan menjadi momentum baik untuk kita bisa mendorong pergerakan ekonomi di bulan Maret 2025 ini. Tapi sayangnya gitu ada faktor-faktor lain yang menurut saya juga bisa berpengaruh gitu ya. Jadi saya kira sekarang ini tantangannya justru bagaimana Iya. Halo, Pak Ahmad. Baik, sepertinya kami mengalami gangguan sinyal dan langsung saja kita ke Pak Jimmy. Kalau kita bicara mengenai potensi menjelang Lebaran ini, kalau kita bicara mengenai kemampuan masyarakat ataupun daya beli sendiri bagaimana Pak Jimmy dari pandangan APRindo sendiri? Apakah memang justru momentum Lebaran memang ya seperti tahun-tahun sebelumnya daya beli konsumsi masyarakat memang sedang meningkat begitu? Iya, Mas Pras, terima kasih. Ini jadi memang menjelang Lebaran ini dari tahun ke tahun kan daya beli masyarakat tuh
cenderung meningkat ya, terutama didorong oleh pencairan THR yang Oke. sebagian besar saya rasa udah terima THR itu, dan minggu ini juga kemungkinan besar para pegawai itu akan menerima gaji bulanan Hmm. yang tentunya berdekatan ya dengan THR yang sudah cair, kemudian gaji yang diterima akhir bulan ini menjadi momentum pendorong signifikan bagi konsumsi masyarakat, Oke. terutama untuk kebutuhan makanan, minuman, fashion, serta perlengkapan rumah tangga. Nah, kita juga di Aprindo tentunya menginisiasi program-program seperti Hmm. Friday Mubarak yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Jakarta, serta berbagai kementerian dan berbagai lainnya. Nah, ini kita harapkan nanti bisa mendorong juga peningkatan daya beli masyarakat dan minat masyarakat untuk bisa mereka belanja dengan lebih luas ya dengan adanya promo, diskon, dan seterusnya. Nah, Oke. ini kita hadirkan promo-promo itu terutama di akhir pekan, di Jumat, memberikan stimulus belanja yang lebih luas bagi masyarakat. Baik, program secara nasional saat ini sedang digulirkan itu belanja di Indonesia aja. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Apakah memang ini mencakup dari Sabang sampai Merauke begitu kegiatan ini akan berlangsung atau bagaimana nih Pak? Ya, ini kalau di Indonesia ini kan menarik ya. Hmm. Karena kita mayoritas Muslim dan sebagian besar merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti. Menjelang Hari Raya Idul Fitri itu memang terus masyarakat ini belanja, terutama tadi Oke. sudah uangnya dapat gitu Hmm. kan, dan kita yakin bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun tadi ya Hmm. ada beberapa tekanan dari perekonomian, tapi kita percaya bahwa dengan kolaborasi dan juga kerjasama yang erat antara pelaku dan juga pemerintah, ini akan terjadi tetap lonjakan transaksi yang signifikan menjelang Lebaran ini. Baik, potensinya seberapa besar nanti kenaikannya kita bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Jibi dan pemirsa. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan dari industri retail di Indonesia. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita lihat bagaimana ini adalah data riset Nielsen terkait dengan pertumbuhan industri retail tahun 2000 sampai dengan 2002 pertumbuhannya 14%. Sementara target Kemendak di tahun 2025 ini pertumbuhan ini sekitar 5% begitu ya. Ya itu dia cukup perbedaan yang perlu kita cermati nanti begitu untuk data-data yang sudah disampaikan. Selanjutnya, data-data dugaan masih lemahnya daya beli masyarakat begitu. Total impor barang konsumsi per Februari tahun ini berkisar 1,47 miliar dolar atau turun 10,61%. Sementara IHK atau indeks harga konsumen turun ataupun deflasi baik secara bulanan dan juga tahunan yang masing-masing turun 0,48% dan 0,09% di bulan Februari. Jumlah tenaga kerja yang terkena PHK mencapai 81 ribuan per Januari 2025. Kemudian tingkat tabungan kelompok bawah terus dalam tren yang melemah dan merupakan yang terendah saat ini di level 79,4 per Februari 2025 ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas dari Aprindo, kemudian Mas Ahmad Akbar Susamto, Direktur Riset Core Indonesia. Baik, dengan beberapa data yang sudah disampaikan, Pak Jimmy mungkin bisa dijelaskan kembali target-target dan bagaimana momentum Lebaran sampai dengan mungkin pasca Lebaran nih juga yang perlu dicermati untuk industri retail sendiri, bagaimana proyeksi Anda? Iya Mas Pras, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat tren dari tahun-tahun sebelumnya itu kan di bulan suci Ramadan ini selalu terjadi lonjakan pembelanjaan ya, tingkat Oke. belanja masyarakat kan tinggi. Tadi kan disebutkan pertumbuhan tuh bisa 16 sampai 20% ya, Oke. yang terjadi gitu. Nah, sementara memang saat ini kita kalau pemerintah dalam program belanja di Indonesia atau BINA itu kan Bina Diskon Lebaran 2025 itu ditargetkan nilai transaksinya sampai 36,3 triliun. Oke. Nah, kita sih tentu terus berupaya ya untuk melakukan hal itu. Nah, jadi Aprindo sebagai
asosiasi yang menaungi berbagai peritel ya tentunya kita terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya yang tadi ya, Friday Mubarak yang bertujuan memberikan stimulus belanja secara berkala untuk memperkuat daya saing retail modern di Indonesia. Kita juga berharap kan dengan Bina, kemudian dengan Friday Mubarak ini, itu akan terjadi nantinya dorongan masyarakat. Walaupun tadi ada tantangan, tapi tetap menjelang Idul Fitri ini akan terjadi pencapaian yang signifikan dalam penjualan. Baik. Nah, memang setelah Idul Fitri itu dari tahun ke tahun yang kita rasakan terjadi penurunan. Satu, kan memang orang belanja begitu masifnya ya menjelang Idul Fitri, kemudian mereka membagi-bagi rezeki di hari Idul Fitrinya pada saat Lebaran, Iya. kemudian setelah itu belanja memang menurun. Nah, ini yang kita selalu antisipasi. Jadi kita upayakan kita bisa tadi ya cuan di bulan Ramadan, Iya. kemudian pada bulan-bulan berikutnya kita memang sedikit lebih mengetatkan ikat pinggang lah kira-kira di para Baik, baik. Nah, Pak Ahmad, lantas bagaimana Anda melihat potensi ke depan begitu di momentum Ramadan, kemudian Lebaran yang diharapkan bisa meningkatkan cuan lagi untuk sejumlah sektor usaha termasuk sektor retail di dalamnya, kemudian dengan ya daya beli masyarakat begitu yang masih menghantui, kemudian Anda sebutkan juga di awal adanya ancaman PHK juga yang masih berpotensi terjadi begitu. Baik. Oke, baik kita ke Pak Jimmy. Sepertinya masih ada gangguan begitu terkait dengan sinyal komunikasi. Pak Jimmy, lantas kalau kita bicara mengenai strategi, apa yang Anda bisa siapkan dan mitigasikan kalau memang melihat dengan kondisi real yang ada saat ini? Mungkin tadi dengan beragam inovasi-inovasi, program-program belanja begitu yang sudah ditelurkan atau digulirkan saat ini, apakah cukup efektif atau tidak nih? Terima kasih, Mas Pras. Ini Ya. banyak ya yang kita sedang lakukan ya. Tadi antara lain kan program Friday Mubarak, kemudian dari pemerintah ada program Bina 2025. Kita juga terus mendorong supaya terjadi promosi dan diskon yang diberikan oleh para retail modern ini untuk nanti masyarakat terdorong untuk membeli dan juga menjangkau karena daya belinya tentunya bisa lebih tinggi ya karena harga-harga barangnya lebih terjangkau. Oke. Juga banyak peritel nasional yang melakukan penambahan jam operasional. Ya beberapa melakukan misalnya late night sale gitu ya. Oke. Hari Sabtu di weekend sehingga even di malam hari sampai jam 10 sampai jam 11 itu masih buka sehingga masyarakat tetap bisa berbelanja di waktu-waktu yang setelah mereka melakukan tarawih dan seterusnya. Nah, selain itu memang kita juga ngelihat kan terjadi pergeseran nih, Mas Pras. Yang tadinya orang kan hanya bisa beli, kalau tadi ngelihat angka-angkanya ya sampai 2002 itu kan double digit kan, bisa 14% pertumbuhannya. Tapi yang kita perlu pahami juga terjadi pergeseran di mana adanya omnichannel. Jadi orang ini kan tidak hanya menjual itu dan membeli itu lewat offline, lewat retail modern, tapi juga melalui e-commerce. Nah, yang e-commerce ini memang nggak terpantau nih berapa sih jumlah yang pembelanjaan yang dilakukan gitu. Jadi ada data-data tapi saya rasa belum tentu akurat gitu karena memang masing-masing e-commerce ini kan sendiri-sendiri gitu ya. Kecuali e-commerce yang memang dibangun sebagai omnichannel daripada para retail gitu. Nah, kita juga selain itu juga melakukan kolaborasi dengan UMKM dan produk lokal dan tentu juga melakukan inovasi dalam promosi. Bisa cashback, kemudian pengalaman belanja yang lebih menarik, memberikan undian, loyalty rewards, dan seterusnya. Itu dia ya, beragam upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga kinerja industri retail di tahun 2025. Nah, Pak Ahmad, halo. Baik, bagaimana melihat proyeksi dan potensi industri secara keseluruhan begitu, khususnya industri retail dengan beragam inovasi, dengan dukungan juga pemerintah untuk bagaimana menjaga kinerja industrinya sendiri. Anda sebutkan tadi bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, strategi apa, mungkin upaya apa yang perlu dilakukan pemerintah ataupun stakeholder terkait untuk bisa menjaga atau meningkatkan daya beli masyarakat saat ini? Silakan, Pak Ahmad. Ya menurut saya sekarang yang dilakukan sudah benar, arahnya sudah benar ya. Jadi
PR kita sekarang adalah bagaimana membuat suasana itu lebih gembira bagi konsumen. Ya, membuat konsumen lebih termotivasi untuk belanja, membuat konsumen lebih termotivasi untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada sekarang. Jangan rusak mood mereka. Menurut saya itu yang Oke. paling penting sekarang. Baik, tapi melihat dengan kondisi saat ini, adakah perlu insentif ataupun kebijakan-kebijakan juga yang perlu ditelurkan oleh pemerintah? Mungkin dari sisi ekonomi secara keseluruhan, industri lainnya begitu yang saling menopang industri lain termasuk nanti bisa mengangkat industri retail begitu pada akhirnya. Pak Ahmad. Waktunya sih sudah terlalu mepet ya kalau dikaitkan Lebaran tinggal seminggu lagi. Oke, Jadi pokoknya sekarang ciptakan suasana gembira, ciptakan suasana di mana masyarakat tuh punya selera untuk berbelanja, itu PR sekarang. oke, baik. Optimisme Anda sendiri bagaimana kalau hingga sampai dengan akhir tahun Pak Ahmad melihat dengan tantangan yang ada saat ini begitu kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi secara umum dan juga sektor usaha. Untuk sampai dengan Lebaran ini kemungkinan memang walaupun dengan sudah berbagai upaya tadi sih kemungkinan ya mungkin masih hasilnya akan sedikit lebih rendah dibandingkan tahun lalu ya pertumbuhannya ya. Oke. Jadi tetap akan meningkat insya Allah dengan adanya Lebaran ini, tetapi mungkin naik tidak sebesar tahun lalu. Satu, kedua kalau dilihat secara keseluruhan di triwulan pertama tahun 2025 ini juga kemungkinan akan sedikit lebih rendah dari tahun 20. Kalau sampai akhir tahun mari kita lihat nanti apakah ada kebijakan-kebijakan, adakah suasana-suasana baru gitu. Tapi kalau saya boleh mengatakan triwulan 1 ini suasana lebih banyak suasana yang kurang membangkitkan mood bagi konsumen. Baik, baik. Nah, Pak Jimmy terakhir bagaimana proyeksi dan optimisme Anda lah melihat dengan kondisi tadi tantangan di tahun 2025 ini momentum Ramadan begitu meskipun ada pertumbuhan tapi terbatas tapi sampai dengan akhir tahun 2025 ini Anda melihat seberapa besar potensi pertumbuhan industri retail yang masih bisa dikejar? Kalau kita sih cukup optimis ya. Jadi outlook-nya tetap positif, terutama beberapa pos yang ikut menopang. Misalnya sektor makanan dan minuman, ini kan terjadi pelonjakan yang cukup besar gitu ya di Oke. bulan Ramadan. Kita berharap juga nanti tentunya dengan adanya makan gizi gratis, program itu juga mendorong nanti pembelanjaan terhadap makanan. Begitu juga dengan sektor fashion, aksesoris, produk kesehatan, kecantikan, sektor elektronik, perlengkapan rumah tangga ini juga bisa ikut tumbuh gitu ya di tahun 2025 ini. Oke. Tadi memang Pak Akbar nyampaikan juga ada tantangan-tantangan, tapi kita juga perlu untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam nanti melahirkan berbagai kebijakan maupun juga inisiatif-inisiatif. Contohnya gitu ya, mungkin kalau sekarang Danantara itu banyak stigma negatifnya di masyarakat, tetapi ke depannya kita berharap Danantara ini bisa betul-betul bisa berperan untuk mendorong perekonomian nasional melalui investasi-investasi yang tepat sasaran yang nantinya bisa memberikan juga kesempatan untuk masyarakat kita bisa bekerja gitu ya, menciptakan lapangan kerja, kemudian juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar daripada kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang di luar daripada kebiasaan kita. Oke. Bisa optimis double digit Pak Jimmy kira-kira? Kalau double digit terus terang untuk 2025 ini memang agak sulit ya. Tadi kan Kemendak kan menyampaikan single digit ya, yang jauh dari 10% gitu ya, sekitar 5%-an. Ini kalau kita bicara tahunan ya, Ya. apalagi kita lihat tadi kan Pak Akbar juga sudah sampaikan ada kecenderungan deflasi beberapa bulan terakhir. Yes. Tentu di bulan Ramadan ini kita mungkin akan melihat lagi inflasi, walaupun mungkin nggak lonjakan yang setinggi Ya. biasanya, tapi saya rasa kita tetap optimis tadi bisa di angka yang melebihi daripada apa yang dicanangkan atau ditargetkan oleh Kemendak gitu. Baik, itu dia beberapa optimisme kemudian target mitigasi yang sudah disiapkan para pelaku industri retail untuk menyikapi tahun 2025 dengan memanfaatkan momentum lebaran untuk bisa mendapatkan cuan yang lebih tinggi lagi di tahun 2025 ini. Sayang sekali waktu terbatas ini. Pak Jimmy terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan. Pak Akbar terima kasih juga atas informasi dan analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Akbar terima kasih Pak Jimmy. Salam sehat, terima kasih Mas Pras. Terima kasih.
kasih Pak Akbar. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.